Hari ini seperti biasa sudah ada Ibu Eri Risman yang akan memberikan ilmu kepada kita semua, ayah bunda, untuk bagaimana ya kita bisa berdamai dengan diri kita, yang itu akan trickle down efeknya ke orang-orang di sekeliling kita. Nggak usah nunggu lama-lama ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. warahmatullahi Ramadan wabarakatuh. kayaknya tambah seger nih Ibu. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya Ibu. Sehatnya nenek-nenek. Sehat nenek-nenek. Kalau di sini udah nggak ada nenek-nenek Bu, semuanya Bu. Semua kalau udah sehat udah nggak ada umur ya Bu ya. Pokoknya semangat, apalagi Ramadan ya Bu ya. Amin. Ibu, nah ayah bunda, anak-anak Ibu di rumah ini pingin banget mendapatkan nasihat dari Ibu nih, khususnya di bulan Ramadan ya Bu ya. Kan kita pengen memiliki hati yang bersih. Pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Amin ya Allah. Semoga Allah izinkan. Amin, Allahumma amin. Kami minta nasihatnya Bu, bagaimana bisa berdamai dengan diri kita nih Bu. Yang nggak ada pekerjaan yang lebih berat di dunia ini selain pada kemampuan berdamai dengan diri sendiri. Insya Allah Ibu belum apa-apa udah. Kan kita bisa mengalahkan orang. Nah. Ya. Pendekar-pendekar, para pejuang, dia bisa membunuh musuhnya, ya, bisa melawan tirani, gitu. Tapi pada sampai ke satu hal ini, yaitu bagaimana mengalahkan diri sendiri, nggak semua orang bisa. Berjihad melawan diri sendiri itu jauh lebih berat ya, Bu. Itu kan sudah disepakati ya. Bahwa perperangan paling besar adalah berperang dengan diri sendiri. Jadi langkah apa nih Bu kita Bu, anak-anaknya Ibu? Ini momentum banget Ramadan Ibu. Iya betul. Tidak berarti kalau Ibu sampaikan ini, Ibu adalah orang yang sudah melampauinya dengan sukses ya. Masya Allah. Ibu manusia biasa yang jungkir balik juga tentang hal itu. Nah cuma ada beberapa langkah ya yang harus dari sedikit pengalaman adalah mengenali diri sendiri. Ya. Karena begini nak ya, Bu. Coba Ia tunjuk Ibu. Berapa jari Ia ke Ibu nak? 1. Sisanya kemana? Ke Ia 4. Jadi kita nggak bisa nunjuk orang. Ya. Nunjuk pasangan, ya. Nunjuk anak, nunjuk mertua. Karena pada saat kita menunjuk itu 3 jari, 4 sama ini. Jadi ibda bin nafsi. Kita mesti harus lihat banyak-banyak ke dalam diri kita. Maka itu adalah proses untuk look in, kita sebutnya. Udah kita pernah bahas yang lalu. Cuma kita dalemin sekarang ya. Siapa sih nak yang gak bermasalah sama suaminya sebagus-bagusnya dia sebagai pasangan? Siapa sih nak orang yang gak bermasalah sama orang tuanya? Ya, apalagi sama ipar, besan. Udah lingkar kesekian ya. Lingkar pertama kita ini kan kita sama pasangan kita dulu. Terus baru anak kita ya, orang tua kita. Terus baru ada lingkar-lingkar yang lainnya ini. Kalau di intinya ini nggak selesai, dia akan memberikan kayak cahaya tuh dia akan menembus yang lain gitu. Nah jadi penting sekali memang dalam hal ini nih kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Nah, caranya ya, oke. Mengenali dulu diri kita sendiri. Untuk kemudian kita bisa menerimanya. Hey Eli, kamu itu begini. Kenapa kamu begini? Adalah karena dulu kamu begitu. Nah, gitu. Nah, setelah kita kenali itu kita menerima. Iya ya, gue begitu. Ya, menilai, menerima, baru kita menghargai. Nggak bisa nak kita minta pasangan kita ya, kalau anak kita udah tahu dia bagaimana tuh dia ya. Nah, jadi kita lebih mudah menerima anak kita sebetulnya karena kita membesarkannya. Tapi kok pasangan mbak, bagaimana kita harus mengenali diri kita, itu kita lakukan kepada dia. Ya, jadi kita ambillah mau 5 tahunan apa 10 tahunan? 5 tahunan lah Bu. Jadi pasangan kita ini anak keberapa dari berapa orang bersaudara. Waktu dia lahir gitu, anak keberapa, apa yang terjadi di keluarga itu. Mungkin
lagi naik-naik daunnya ayahnya, keluarga itu lagi ada. Jadi mungkin terlalu mengutamakan materi gitu ya. Keberhasilan itu dinilai daripada keberhasilan materi gitu. Terus kemudian orang tuanya mungkin nggak sempet mengasuh dengan benar, baik dan menyenangkan. BBM. Benar, baik dan Benar sesuai dengan perintah Allah ya. Baik sesuai dengan cara kerja otak ya. Dan itu akan menghasilkan pribadi yang menyenangkan. Mungkin ada lag di sana sini, namanya kita manusia nggak ada yang sempurna. Karena situasi-situasi di mana kita lahir dan dibesarkan itu berkontribusi sangat signifikan kepada kita sebagai pribadi yang kadang-kadang kita nggak kenal dan kita tidak tahu. Tanpa kita sadari. Karena kita masih kecil dan kita nggak ngerti bahwa itu berkaitan dengan sekarang bagaimana kita dewasa ini. Tuh ya. Jadi kemudian dari orang tua yang bagaimana hubungan kedua pasangan itu, gitu, bagaimana berjalannya perkawinan itu, bagaimana hubungan dia dengan adik-adiknya, ada trauma-trauma apa di sepanjang perjalanan itu. Pada penggal keberapa, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga dan seterusnya. Itu kita mesti mengerti banget. Ya nanti kita kaitkan tuh dengan kemampuan kita gimana tadi 3M itu ya. Nah, jadi nggak bisa karena kita tunjuk orang lain dulu sebelum kita mengenali diri kita. Ya, kita mengenali diri kita, kita tahu, oh saya suka menentang karena dulu saya selalu disalahkan. Oh saya suka balas dendam karena misalnya, saya selalu ingin menunjukkan kebisaan saya karena saya selalu dulunya ditekan. Itu kita menemukan dulu hal-hal itu pada diri kita. Siapa kita? Siapa kita? Siapa saya? Nah ini enak diomongin, gak enak dikerjain. Ya, karena ada di situ tidak semuanya yang mengembirakan, ada hal-hal yang menyedihkan, ada yang luka, menyakitkan. Misalnya ibunya meninggal sejak dia kecil atau ayahnya meninggal sejak dia kecil, kemudian berganti-ganti pengasuhan, dititip ke rumah sini, dititip ke rumah situ, pada di rumah sini pengalamannya kayak di rumah situ, macem-macem. Gitu ya. Nah, mengenali itu dulu, apa kaitannya dengan sifat-sifat kita yang ada sekarang ini. Kita nggak usah nunggu harus diterapi orang, karena kita sebetulnya bisa melakukan itu, bahkan lebih efektif untuk diri kita. Ya, nah itu kan ada emosi-emosi negatif kan, nah kalau bisa itu kita tulis tuh. Makanya saya jadi pemarah, saya nggak bisa ditegur, saya sensitif, saya apa-apa. Lalu kita kasih nomor. Ya, itu sekarang di angka berapa? Mau pakai skala berapa? 10, 100, 1000 gitu. Kita kasih angka berapa. Jadi kita udah bisa lihat petanya tuh antara misalnya tadi pemarah di angka berapa, terus penyedih nggak begitu sedih atau sangat sedih. Jadi kita bisa lihat diagramnya tuh. Nah, begini. Itu kita. Sekarang gitu, kita lihat hal yang sama katakanlah dengan pasangan kita. Di mana ya? Gitu. Bagaimana ya diagram ini ketemu sama diagram ini? Kenapa? Apa permasalahan yang dihadapi sekarang? Oh ini karena saya suka negur langsung padahal dia udah kenyang sama teguran dulunya. Jadi ini ambang batas. Nah, ya kita tegur nih. Cuman nyampe ke sini doang. Tapi karena ini udah penuh, ini berasa kena semuanya. Jadi nggak bisa ditegur dengan cara seperti itu. Jangan berkata begitu pada saya. Ya, dia bilang misalnya, jangan berkata begitu pada saya. Nah itu karena itu ambang. Ini memerlukan, terus kemudian juga cara menyalahkan, cara kita mengeritik atau memberitahu, cara meluruskan saja jadi masalah. Karena udah penuh. Nah, ini nggak bisa kita lakukan untuk menerima bahwa orang penuh. Kita nggak bisa menerima untuk apapun reaksinya kalau kita nggak bebenah sama diri kita sendiri dulu untuk memahami itu, gitu. Jadi itu memang harus dimulai dari dalam rumah. Itu adalah pekerjaan yang kelihatan sama orang mudah, tapi itu meleper sejajar sama lantai sebenarnya. Yang harus kita lakukan itu. Dan itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar karena dia merupakan proses yang lama. Ketidaksanggupan seseorang untuk menjalani itulah dia membutuhkan keahlian lain, orang lain untuk menyelesaikan. Untuk membersamainya. Untuk menguraikan tadi nih, yang begitu itu, yang begini.
dia jadi udah kayak begini. Oh, Nah, untuk dan membantu. kencang sekali. Coba coba ia buka. Ya nggak bisa ya tarik. Iya. Nah, satu-satu ia mesti buka. Iya. Ya buka ini dulu. Nah, baru ini. Nah, Iya, baru nah, diurai. Jadi butuh orang yang mengurai. Nah, nggak bisa. Ini udah kencang sekali, maka dibutuhkanlah tenaga ahli Iya, di situ. praktisi itu ya, Bu. Sampai di situ jelas ya, Nak. Iya, iya. Maka, nah kalau kita dengan pasangan kita ya, kalau kita mau melakukan, ya begini. Mhm. Satu-satu dulu dilepas. Itu kenapa kita berhati-hati banget dalam pengasuhan anak-anak kita. Ya. Kita nggak menimbulkan tadi luka-luka ini atau cedera-cedera ini yang nantinya dengan perjalanan waktu udah menyatu menjadi sikap muncul dalam perilaku gitu. Usaha yang kita bilang jadinya tabiat gitu. Ya. Yang kadang-kadang ini bisa lepas muncrat dia. Ya, betul. Nah, muncrat itu yang susah ya. Jadi bagaimana caranya? Pertama mengenali dulu. Di tahapan-tahapan kehidupan, mau pakai angka berapa, mau pakai 5, 10 gitu. Contohnya, jangan bilang ibu nggak pernah pergi ke minta pertolongan psikolog. Ibu juga ya. Iya. Karena memang Jujur aja, ya iya. kan, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Allah takdirkan gitu loh. Ibu punya kakak meninggal duluan. Habis itu ada ibu lihat meninggalnya tuh berturut-turut. Ya, yang terakhir sekali meninggal baru lahir. Tinggallah ibu sama adik ibu berdua. Nih, ya. Belum lahir adik-adik ibu yang sekarang berdua. Nah, ada adik ibu yang paling besar sekarang berumur, ibu kasih tahu aja supaya this is happen to everybody, termasuk saya. Dan ibu nggak keberatan. Mengatakan bahwa adik ibu ini umur 9 bulan. Kami pulang nih ke kampung ibu ceritain ya. Pulang ke kampung ibu karena kakek ibu sakit. Nah, malam itu ibu bercanda-canda, kan tinggal berdua. Yang gede ini kan baru 9 bulan adik ibu. Terus, ya ini kan tadi udah meninggal banyak ya. Terus kakek ibu itu sangat beriman, pokoknya itu ibadahnya juga bagus. Dia udah tegur ibu, jangan ketawa terus, dia bilang. Jadi seperti khasyaf dikasih Allah lah itu, seolah-olah dia bisa melihat apa yang diberi sedikit cahaya oleh Allah. Gulat gitu, sudah bilang jangan ketawa terus, dia bilang cukup, dia bilang jangan bercanda terus, besok nangis, gitu dia bilang ya. Nah, wah, kakek bilang apa? Kami ketawa. Udah besok paginya pergi sekolah, kami berjalan berdua, tendang-tendang batu, tarik-tarik daun, ya. Jam 10:30 ibu dijemput sama tante ibu. Ibu kirain kakek ibu berpulang. Yang sakit yang kami menyebabkan kami pulang. Terus ibu bilang, kenapa tante? Kenapa? Gitu. Enggak. Ayo pulang. Ayo pulang gitu. Terus aja ayo pulang. Tapi kenapa? Gitu. Sampai di rumah Pak waktu itu tahun 70-an gitu, 60-an. Itu rumah panggung, orang sepeda udah banyak di bawah. Waduh, kakek meninggal nih. Ibu naik tangga, lihat. Begitu ibu masuk begini, bukan orang dewasa, kok jenazahnya kecil. Lari ibu buka adik ibu yang dengan siapa tadi pagi ibu berjalan kaki, tarik daun dan ketawa-ketawa, yang semalam jungkir balik bercanda. Bayangkan tuh traumanya, ya. Dan apa dampaknya bagi orang itu? Kenapa nggak bisa lihat orang sedih? Kenapa takut menghadapi orang sakit? Kenapa takut anaknya sakit? Kenapa takut yang kayak begitu-gitu? Itu baru satu. Nah kan ibu kan udah 3 sebelumnya tadi. Nah, jadi takut sakit, takut mati gitu. Jadi kalau kita menghadapi seseorang, tolonglah berlapang hati dan berlapang pikiran. You just don't know what he has been experienced. Apa yang udah dia lalui. Nggak bisa kita cap begitu saja, nggak bisa kita label, ya. Jadi misalnya dari suami kita, apa tuh tahapannya, mau lihat berapa, per 5 tahun, per 10 tahun, apa pengalamannya, apa traumanya, apa stresnya, begitu. Nah, jadi yang pertama sekali adalah mengenali diri kita sendiri itu tadi. Seperti ibu melihat kenapa sih ibu penyedih, kenapa sih ibu nggak bisa lihat orang menderita, kenapa, dan sebagainya, ya. Nggak mungkin kita akan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Ibu mau berbagi ini terbuka, jangan dimacam-macamkan gitu ya, untuk menunjukkan begitulah kita harus mempelajari tahapan-tahapan seorang itu, terutama sekali adalah pasangan kita.
Maka kita berusaha apa ya nak ya, pertama menerimanya, kemudian menghargai bahwa ya dia begitu ya karena traumanya. Kalau perlu ya dicarikan jalan keluarnya. Ya, kalau nggak kita jadi ngerti kenapa kok dalam stres dia kata-katanya jadi keras dan sebagainya misalnya. Atau macam-macam lah yang kita lakukan. Nah, perilaku-perilaku itu mesti dipahami ke sejarah masa lalu, kepribadiannya. Belum lagi kok kita tarik lagi nanti ke ayahnya, ke ibunya, dan pengalaman-pengalaman lain. Gitu. Nah, sekarang so what gitu. Ya, kalau kita mengalami itu dan bagaimana caranya kita menyelesaikan urusan dengan diri kita sendiri. Panjang ceritanya, semua kita mempunyai teknik-teknik sendiri, tapi begini, pulanglah yang paling tepat dan tidak beresiko itu pulang ke Allah. Ya, kembalikan lagi kepada Allah ya Bu. Kan bukan kita yang bisa narik nyawa, dan kita nggak tahu kapan kita pergi. Ya, maka kita jadi belajar bagaimana menghargai nyawa. Bagaimana menghargai ketika kita masih bersama. Anak kita nakal, kita nggak tahu besok dia masih ada apa enggak. Suami kita begini, ya kita juga belum tahu. Ya, we have been together many years. Ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ya pasangan, ya orang tua, ya orang tua itu ya orang tua kita mertua, ya dan keluarga, ya itu. Ya, jadi kita yang udah mengerti, kita lah yang berlapang hati, berlapang jiwa, memerdekakan pikiran, geser nak, geser. Ya, coba Ia lihat ibu begini nih, ya. Sekarang Ia geser sedikit ke situ, sama nggak ibu yang Ia lihat? Beda. Jadi kita butuh geser. Pertama look in, kedua geser, geser. Karena kok kita geser, kita mendapat perspektif yang berbeda. Jadi kita lebih paham. Dari dua ini maka kita akan menunjukkan sikap dan perilaku yang berbeda terhadap siapapun itu yang kita hadapi. Kalau enggak, nak ya berantakanlah. Ya, mengambil keputusan apa segala macam sekarang karena kita mengabaikan itu. Ini enak diomongin, nggak enak dijalanin, nggak enak dikerjain. Enak banget diomonginnya, nggak enak dikerjain. Tapi harus kita lewati. Harus, karena Allah. Karena Allah. Kuncinya kalau ibu ya setelah lintang pukang ya, setelah jatuh bangun, itu kembali kepada Allah dan menurut ibu banyak sekali ayat yang lain. Tapi ibu selalu berpegang kepada surat Ali Imran ayat 159. Ya, bagus sekali nih kalau bisa diterima sama teman-teman semuanya dan bisa dilakukan. Bunyi ayat itu, minta ampun pada Allah nih ya, dan minta maaf kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha qalb lam faddu min hawli. Maka dengan rahmat Allah, kata Allah pada Muhammad, berlaku lemah lembutlah. Itu, walaupun kita kayak gimana, coba tunjukkan sikap yang lemah lembut. Gimana caranya? Kita lagi terhina, kita lagi tersiksa, kita lagi tertekan. Ya, kita mesti bersikap lemah lembut. Artinya apa? Ya selesaikan dulu. Supaya tetap bisa baik. Which is enak diomongin, gak enak dikerjain. Dengan rahmat Allah, rahmati minallah, kamu bisa bersikap lemah lembut ya, kepada orang siapa saja yang berada di sekitarmu. Karena apabila engkau bersikap keras dan kasar, lam faddu min haulik, berpencar pergi mereka dari kamu, menjauh orang itu. Lam faddu min haulik. Jadi bayangilah kita dalam keadaan berduka, tertekan, sedih, kecewa, dan namakanlah sejumlah serenceng perasaan-perasaan itu, kita harus berusaha bersikap lemah lembut. Memang gampang, tapi itu jalannya. Bersikap lemah. Karena kalau engkau bersikap keras dan kasar, lam faddu min hawli. Lalu kata Allah,
Fa'fu anhum. Maafkan. Enak sepotong. Gimana nak ngerjain? Fa'fu anhum. Wastaghfir lahum. Setelah kamu maafkan, minta ampunkan dia kepada Allah. Udah kita pula, kita minta ampunkan kita minta ampunkan pula orang yang menyakiti kita. Begitu mulianya kita itu diajarkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dengan semua orang-orang yang menyakiti beliau selama kehidupan itu ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan kalau kamu udah selesai dengan ini, dua ini, kamu sudah memaafkan dan kamu meminta ampunkan dia kepada Allah, wasawirhum fil amri. Bermusyawarah. Jadi pikir misalnya nih suaminya atau istrinya main sama cewek lain atau cowok lain atau suaminya atau dia berkata-kata kasar whatsoever. Setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, selesai urusan kita dengan diri kita sendiri, maka kita datang. Jadi ceritanya, Pak, apa yang kurang pada saya sehingga Papa bisa-bisanya tergoda gitu. Apa yang Mama salah sehingga kamu melawan Mama begitu rupa? Ya, apa aja lah. Jadi yang mulia sini siapa nak? Kita ya, diri kita ya. Kita mengalahkan diri kita untuk menjadi mulia. Bisa memaafkan, bisa meminta ampunkan diri kita dan orang itu kepada Allah. Enak diomongin, kagak enak dikerjain. Habis itu kita bermusyawarah. Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena bunyi ayatnya mengatakan ini yang ibu tafsirkan, ibu nggak pandai, kalau ibu salah ibu mohon maafkan. Tapi ini sebuah perjalanan yang panjang ya. Fa'idha azamta, apabila kau telah punya azam, bertekad, sungguh-sungguh hatimu, mampu memaafkan orang itu, meminta ampunkan kepada Allah dia, dan kamu bermusyawarah dengan dia, dan kamu bertekad itu, kata Allah, fa'idha azamta, dan kau bertawakal kepada fatawakal ala Allah. Innallaha. Sudahlah kita memaafkan semua itu dan kita bertawakal kepada Allah tentang apa yang kita lakukan itu, maka kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan kita butuh cintanya Allah ya Bu. Kalau nggak ada itu, gimana ceritanya bisa? Kalau bukan kita mengandalkan semua yang kita lakukan tadi itu karena Allah. Semoga ini tidak dilihat sebagai didengarkan sebagai sebuah kesombongan. Ini adalah perjalanan hidup. Ya, ini adalah perjalanan hidup dan yang dicontohkan sama ayahnya ibu, ya, sama ibunya ibu. Ya, pengkhianatan orang, ya saudara dekat, teman dekat kerja, itu nggak tanggung-tanggung besarnya. Tapi kalau ibu tanya gitu Pak ibu, ya begitu kata Allah. Memang itu bukan rezeki kita. Itu bukan urusan barang kecil, nak, kapal laut dan bukan satu. Jadi yang kayak begitulah gitu. Karena mungkin nggak ada ridho Allah di situ. Gitu. Dan mungkin kalau karena nggak itu mungkin kakek nggak bikin pesantren. Masya Allah. Jadi kita mesti lihat yang ke depan setelah itu. Makanya mesti ridho, gitu, mesti ridho. Dan bertawakal kepada Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan kita lihatlah nanti bagaimana. Ini kan perintah Allah. Kalau kita ikutin kan kita yang dapat. Nah, kurang lebih. Nah, Masya ya, Allah. enak diomongin. Kita mencari ridho Allah itu begitulah ya. Kalau kata orang Aceh itu ya, berdarah-darah ya. Berdarah-darah. Semoga Allah ridho dan mohon ampun dan kekurangan apabila. Masya Allah, Ibu. Luar biasa ya Ayah Bunda ya. Ini adalah sebuah nasihat yang sangat indah. Nasihat untuk anak-anak Ibu semuanya. Dan beruntunglah ya ada di sini langsung mendengar dari seorang sosok orang tua yang sudah melewati perjalanan yang tidak mudah ya. Tapi Allah mudahkan sampai di detik hari ini Ibu masih bisa memberikan kita nasihat,
membimbing Itu sebetulnya lebih kita. pada nasihat buat diri ibu sendiri. Masya Allah, Allahumma barik. Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya. Ini sangat berarti banget di bulan Ramadan ini, karena kita di bulan Ramadan ini ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya itu yang tadi Ibu sampaikan dari nasihatnya Ibu, karena perintah Allah kita memaafkan, ya Bu ya. Meminta ampun. Meminta ampun kepada Allah, dan ini momen yang sangat pas ya Bu ya di Ramadan ini untuk kita melakukan itu. Ibu terima kasih, jazakillah khairan Ibu. Ibu sehat-sehat terus ya Bu. Amin, Jangan ya capek Allah. nemenin kita semua ya Bu ya. Anak-anak Masya Ibu Allah, nih yang masih tabarakallah. terus saja nanya lagi ke Enggak Ibu. lah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Itu yang bisa sedikit dibagi ya nak. Ya, terima kasih ya Ibu. Semoga Allah ridho. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik Ayah Bunda, Masya Allah kebersamaan kita di Ramadan kali ini luar biasa sekali. Semoga kita memang keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa, dan yang pasti menjadi hamba yang Allah cintai. Itu yang lebih penting, karena kita sangat butuh cintanya Allah.